Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah nomor 5 kitab Al-Wajiz, takdimun, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Utawi sakabe puji kulillahi tetep kadue Gusti Allah, alladzi khalaqa kang menciptakan sapa Allah al insana ing piro-piro manungsa, 'allamahu hale mulangi sapa Allahu ing insan al bayana ing penjelasan-penjelasan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia, juga mendidik kepadanya akan penjelasan-penjelasan atau keterangan al-bayan, petunjuk. Wassalatu te tambah rahmat ta'dim wassalamu lan tambah keselamatan ala Muhammadin, muga tetepi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi al-ummi kang ora bisa nulis, alladzi anzala kang wis nurunaken sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, yang Allah sudah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana mangka anak opo Al-Qur'an anaiku masdarul ilmi, sumbere ilmu wan nurilan cahaya wal hidayati lan petunjuk wal khairi lan segala kebaikan, madama selagi masih opo az-zaman. Jadi selagi masih ada zaman, maka Al-Qur'an tetap menjadi sumber ilmu, sumber cahaya, sumber petunjuk, dan sumber dari segala kebaikan. Wa ba'du lan ing dalam sakwise al-mazkur, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ila akhirih. Fa inna ilma usulil fikih, mangkastuhune ilmu usulul fikih iku min atrafil ulumi, saking luwih edi-edie piro-piro ilmu, wa ahabbiha lan luwih den demenane atau den cintai al-ulum li ulama syariatil islamiyah, maring piro-piro ulama syariat Islam. Jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang terbaik daripada ilmu-ilmu yang lainnya, dan ilmu yang paling dicintai oleh ulama-ulama syariat Islam. Li'annahu, karena setuhuna ilmu usulul fikih, kenapa? Karena iku ilmu alladzi wada'ahu, yang sudah membuat hu ing al ilmu sopo al mujtahiduna, piro-piro mujtahid kabeh. Karena ilmu usul fikih itu adalah sebuah disiplin ilmu yang dibuat oleh para mujtahid asasan hale dari dasar. Jadi untuk menjadi dasar ijtihad itu adalah ilmu usul fikih, agar ijtihadnya tidak asal-asalan, ijtihadnya tidak remeh-temeh, sehingga ijtihadnya banyak yang salah karena tidak menjadikan ilmu usul fikih sebagai dasar. Oleh karena itu, betapa pentingnya melakukan ijtihad itu, mengetahui dan memahami tentang dasar-dasar ilmu usul fikih. Asasan hale dadi dasar il ijtihad di maring ijtihad diciptakan, dibuat oleh mujtahid untuk menjadi dasar bagi ijtihad. Wastimbatil ahkami, dan metik beberapa hukum, mengambil beberapa hukum-hukum asyariyati kang bangsa syariah,
minal masodiri saking piro-piro sumber. Dijadikan dasar untuk ijtihad dan dijadikan dasar untuk memetik hukum-hukum syariah tentunya dari sumber-sumber yang benar, wal adillati lan piro-piro dalil asyariyati kang bangsa syariah, an-nasiyati kang bangsa teks, wal ijtihadiyah silan bangsa ijtihadiyah. Dalil-dalil syariah yang nas atau yang ijtihadiyah. Fakana mangka ana opo ilmu usul fikih huwa utawi ilmu usul fikih iku adzabitu kang membatasi atau kang melanggeri adakiku kang lembut atau yang detail li usulil ijtihad di maring pokok-pokok ke ijtihad. Jadi ilmu usul fikih itu adalah yang membatasi juga yang sangat detail bagi pokok-pokok ijtihad. Wal umdatu lan jadi cagak fi fahmi syariati dalam memahami syariat Islam. Juga ilmu usul fikih itu menjadi tiang atau menjadi cagak untuk memahami ilmu syariat. Wal hujjatu dan jadi hujah, wal hujjatu lan jadi hujah fi salamati tafkiri ing dalam selamatnya pola berpikir. Dan ilmu usul fikih juga dijadikan sebagai hujah dalam keselamatan pola-pola berpikir wa ta'arufi dan pola mengenali alal ahkami ngatas piro-piro hukum. Untuk keselamatan pola berpikir dan juga untuk keselamatan agar bisa mengetahui hukum-hukum syariah dengan benar. Sawaun iku pada uga anu susu utawi dalil alman susu utawi dalil kang denas opo alaiha al, baik itu dalil yang sudah dinas amin najimatu atau kang timbul yang muncul anil ijtihadi saking ijtihad, atau yang muncul dari yang timbul dari ijtihad. Lima rifati ahkamil masailil mustajidati maring mengetahui piro-piro hukume piro-piro masalah al mustajidati yang akan terjadi, wal qadaya lan piro-piro persoalan al muasirah kang modern atau kang kontemporer, untuk mengetahui hukum-hukum persoalan yang akan datang atau masalah-masalah yang modern. Liza karena arai iki min atrofil ulum, karena ana opo ilmu usul fikih anaiku lahinan ora semugi, artinya membutuhkan sekali anu saking ilmu usul fikih li ayi faqihin maring endi-endi wong kang ahli fikih au mutafaqihin atau wong kang belajar. Oleh karena bahwa ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang paling dicintai dan ilmu yang paling hebat, yang paling keren dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain, maka semuanya membutuhkan namanya ilmu usul fikih. Laghinan artinya sungguh membutuhkan sekali terhadap ilmu usul fikih, baik mereka-mereka yang paham betul terhadap ilmu fikih, fakihin, atau seperti kita-kita ini yang masih belajar tentang ilmu fikih. Jadi baik yang sudah alim atau yang sudah belajar, kedua-duanya itu membutuhkan namanya ilmu usul fikih. Alimin tur iku kang alim au muta'allimin atau kang belajar. Liuzawidahu supaya dadi sangu opo ilmu usul fikih hu ing alim au muta'alim binadzuriyatil mujtahidina kelawan metode-metode piro-piro mujtahid, agar dijadikan bekal untuk pelajar seperti kita-kita ini binadzuriyatil mujtahid, dengan metode-metodenya para mujtahid. Bagaimana mujtahid itu
melakukan dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan, itu ada metodenya. Cara bagaimana takdimul rojeh alal marjuh, takdimul muqayyad alal am, takdimul khos alal am, itu metodologi mujtahid dalam rangka memberlakukan dalil-dalil ketika dalil itu seakan-akan bertabrakan dengan menggunakan metode takdimul muqayyad alal am, takdimul nasikh alal mansuh, takdimul khos alal am, dan lain sebagainya. Wayudari bahulan biasakan sopo, wayudari bahulan biasakan opo ilmu usul fikihu ing alim muta'alim ala kaifiyati fahmil ahkami, ing atase carane memahami piro-piro hukum, dan agar terbiasa dalam hal cara-cara memahami hukum. Wa yu'arifaulan mengenalkan opo ilmu usul fikih ing alim muta'alim ala manahijil istimbati, ing atase cara istimbat. Fayajida mangka nemu sopo alim au muta'alim fihi ing dalam ilmu usul fikih al mut'atal akliyata, ing kelezatan akal. Lah kalau membiasakan untuk terus memutolaah, memahami, mendalami tentang ilmu usul fikih, maka para pelajar-pelajar ilmu usul fikih itu akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan berfikir. Karena dalam memandang sebuah persoalan, kalau orang itu paham betul terhadap ilmu usul fikih, maka sesuatu itu dianggap sesuatu yang mudah karena mengerti betul tentang solusi-solusi daripada persoalan-persoalan itu sendiri. Wa ja'alahu lan dadiakan ta'alimhu ing usul fikih yuhaiminu hale menguasai ala afaki syariati, ing atase payung-payung syariat, wa mafatihi halan kunci-kunci syariat, wa qawaidi halan pira-pira kaidah-kaidah syariat, al kulliyati kang global, wal juz'iyati lan terperinci atau parsial, wa idrokil masalihi lan menemukan piro-piro kemaslahatan, wal mabani lan bangunan, allati qomat kang jumenengi alaiha ing atase masalih, wal mabani opo syariatu syariat. Lah sekarang wa idza kunna lan ing dalam nalikane anak kita anaiku fi rihabil kulliyatil jam'iyati, ing dalam pelatarane fakultas sekolah tinggi. Lah bagi para mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas perguruan tinggi jurusan dakwah, tentunya sedikit banyak ada materi yang membahas tentang ilmu usul fikih. Tetapi la nastati, orang mampu kita al-ihatota ing menguasai bijami muqtayati hadzal ilmil azim, kelawan sekabiane materi-materi ilmu kang agung. Jadi bagi para kuliah-kuliah yang berada di sekolah tinggi yang mempelajari tentang ilmu usul fikih itu jauh dari bisa memahami usul fikih dengan secara komprehensif, karena banyak keterbatasan dalam kuliah untuk bisa memahami tentang ilmu usul fikih. Jadi berbahagialah bagi kami-kami yang mengaji kitab usul fikih dengan menggunakan kitab ori usul fikih, kemudian kita baca per lafaz, per makna, per kata. Ini akan berdampak progres menguasai usul fikih itu dengan secara sempurna. Lebih beda ketika kita kuliah karena keterbatasan kurikulum, keterbatasan para dosen, keterbatasan waktu juga, keterbatasan waktu karena waktunya ada SKS-nya, sehingga susah untuk memahami secara keseluruhan tentang
ilmu usul fikih. Muru'atan karena jaga lidhuru fitolib lah, lidhuru fitolibi maring kondisi-kondisi mahasiswa wa zamani dirosati lan zamane dirosa. Nah ini yang menjadikan kenapa para mahasiswa tidak bisa memahami usul fikih secara sempurna, karena kondisi mahasiswa dan zamannya belajar untuk memahami usul fikih sangat terbatas sekali, terbatas dalam segala hal. Fa inna muhimmatana mangkastuhune tugas kita, tugas besar kita adalah tujibu mewajibakan opo muhimmatuna alaina ing atase kita tabsitol masaili ing mempermudah beberapa masalah-masalah. Jadi tugas kita, kata Dr. Wahbah Azuaili, adalah bagaimana kita itu bisa memudahkan persoalan-persoalan. Jadi segala masalah itu jangan dibikin rumit, tetapi dibikin menjadi gampang. Masalah yang kecil itu gampang sekali dan masalah besar juga ada solusinya, sehingga mudah sekali untuk dicarikan sebuah solusi. Wawad fa inna muhimmatana mangkastuhune tugas kita ikut tujibung wajibakan opo muhimmatuna alaina ing atase kita tabsitol masail ing mempermudah masalah wawat al-itori lan membuat batasan-batasan asamili kang mencakup laha kadue al-masail. Dibatasi masalah-masalahnya biar mudah untuk dicarikan sebuah jalan keluar. Wartarki jalan ing konsentrasi ala tahdidil mafahimi ing atase membatasi piro-piro pemahaman al usuliyati kang bangsa usul. Wa ala jawani bitatbiqiyati lan ing atase sisi-sisi tatbiqiyah operasional al mufidati kang berfaedah amalian pengamalan praktise wa nadzorian lan teorine minha saking al masail. Wa dzalika utemokon-mokonon kabeh tabsitul masail wa wad'al itor wa tarkiz wa 'alal jawanib iku biman hajin mutawasitin, dengan menggunakan cara-cara yang tengah-tengah, la tatwila tidak terlalu melebar, la tatwila orang nana memperpanjang iku maujud sehingga tidak lebar sekali dan panjang sekali sehingga malah menjauhkan dari pemahaman-pemahaman kita terhadap usul fikih dalam ilmu usul fikih, wala ijazah, dan juga tidak terlalu ringkas sehingga susah juga kita untuk bisa memahami dari apa yang disampaikan bil matlubi kelawan disupri. Wa kana lan ana opo wa hadzal kitabi dibuat ikilah kitab li furu'i kulliyati da'watil islamiyah kanggo cabang-cabang sekolah tinggi dakwah Islam. Lah karena di Indramayu ini sekolah tingginya konsentrasi pada fakultas dakwah, maka saya banyak yang memohon untuk agar membacakan kitab usul fikih dengan menggunakan kitab Al-Wajiz, sama-sama belajar upaya memahami kitab usul fikih. Semoga kita mendapatkan jalan menuju pemahaman yang konferensif terhadap ilmu usul fikih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Li furu'i kulliyati da'wati kanggo cabang-cabang fakultas dakwah al-islamiyah al-muta'addidati yang tersebar fil biladil islamiyah ing dalam negara Islam, talbiyatan karena nurut li ruhbatil ikhwati maring keinginane piro-piro sahabat mahasiswa teman-teman al-afadil yang mulia-mulia al-qaimina kang padan jumenengi alaiha ing atase kuliat
fi Toroblus al-Gharbi ing dalam kota Toroblus Barat bil jamahiriyati Libyati kelawan Republik Libya. Wallahu alani ing Gusti Allah as'alu memohon kita ayu wafiqona ing yen tanulungi sapa Allah ing kita lima menuju sesuatu fihi iku ing dalem ma al huda utai petunjuk wal khairu lan kebaikan warosyad lan kebenaran. Semoga Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik inayah pertolongan kepada kita semua menuju semoga kita semua mendapat hidayah, kebaikan dan jalan kebenaran. Wa ayan fa'alan yanta manfaati sapa Allah al ikhwata tulab ing teman-teman al ikhwata tulab ing teman-teman mahasiswa bisa maroti hadzal ilmi kelawan buahnya ilmu usul fikih alladzi la masila kang ora nana persamaan iku maujud lahu kadue ilmu usul fikih ladal umami ing dalam sandinge piro-piro umat wa syu'ub lan bangsa-bangsa lukhra kang lian al ustad Dr. Wahbah Zuhaili Rois Kismul Fikil Islam wa mana bijam'iyati Dimashq. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.